Ya, hari ini ada emiten tukar pikiran, terus lagi turun katanya. Tolong untuk Cepin lagi turun gitu, sekarang ya. Dan untuk teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli, ini adalah media untuk pembicaraan kita ya, bagaimana pergerakan sebuah emiten. Baik untuk Sola, SMGA, PSAB, SOTS ya, asli, BSBK sama CPRO, dan ada 2 saham IPO yang baru katanya untuk NES sama DOSS ya. Nanti untuk asli ya, mungkin asli nanti saya coba bahas tersendiri seperti ini ya. Cuman nanti untuk yang lainnya bisa biar digabung aja ya. Oke, kita langsung aja. Ini kuartal 2-nya udah keluar ya untuk Cefin dan menurun ya. Pendapatan net income-nya menurun. Sudah pasti kalaupun istilahnya kalau aliran fundamentalis kalau aliran fundamental ketika turun itu bukannya malahan cabut ya, harusnya nambah gitu kan, nambah muatan. Itu aliran fundamentalis gitu. Makanya harus siapkan dana itu ya, manajemennya itu harus kuat gitu kalau aliran fundamentalis. Maksudnya kuat itu jadi kalian punya strategi lah, masuk 10, masuk 20 gitu kan. Nanti masuk 40, enggak masuk 10 terakhirnya, atau enggak 20, 40, nah baru sisa akhirnya 40 lagi gitu, seperti itu teman. Jadi harus tergantung teman-teman mau strateginya seperti apa, tapi jangan sampai all in gitu. Kalau all in ya ketika boncos cuman beberapa persen aja kalian udah mulai goyah. Karena kalian itu tidak menentukan kalian itu aliran apa, aliran cut loss, aliran fundamentalis, atau aliran apa gitu ya. Itu ya dari saya seperti itu aja. Baik, karena ada penurunan, mari kita bahas lagi. Kuartal kedua juga udah keluar, betul menurun, dan menurunnya sangat tajam, dari 545 ke 42 ya. Dari kuartal 1 juga menurun ya, dari 86 ke 42. Tapi secara per dia makin membaik, 5,59, artinya dia udah di bawah, udah sangat under value ya. Terus BBP juga 0,29, sangat-sangat under value. EPS-nya ada ya, EPS-nya 73. Nanti kita bahas untuk harga fundamentalnya ya. DER-nya 152, wajar 1,52 karena dia berhubungan dengan finansial ya, pembiayaan ya. Biasanya kalau yang berhubungan dengan finansial emang butuh dana pihak ketiga. Terus dari ROI-nya kurang baik ya, 5,19, artinya dia membubuhkan labanya kurang baik lah gitu ya untuk equity-nya. Kita lihat cash-nya ada 31 miliar. Equity-nya 5, cuma di sini belum nggak ada apa namanya? Nggak dituliskan di sini berapa itunya duitnya nih untuk hutangnya. Seperti di sini terlihat DER-nya itu, DER rasionya ya nih 1,52 ya. Baik, kita langsung untuk, karena udah keluar kuartal kedua, akhirnya kita harus hitung fundamental lagi. Udah saya siapkan ininya apa namanya, punda chartnya. Langsung aja ya. Ini kan 24 untuk PR rasio dulu ya, 24,79 dikali untuk EPS-nya, kita lihat yang TTM nih 73,68 kita kasih sama dengan masih di 1826. Mungkin ya untuk aliran fundamentalis pasti ke sini, penuh dengan keyakinannya pasti ke sini ya. Kalau untuk aliran fundamentalis gitu kan, kita lihat 10 tahun terakhir dia pernah nyampe enggak ke sana? Ternyata enggak. Dia hanya mentok untuk 10 terakhir itu di 700. Ya, artinya setengahnya dari harga fundamental. Untuk harga PR rasio kita akan hitung berdasarkan PBP ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. PBP-nya itu 0,29. Apa namanya, rata-ratanya ya. Kita 3 tahunan dulu deh. Ya, 0,29
0,29 dikali harga buku. Harga bukunya kita lihat 1419 ya, 1419 nih harga bukunya. Oh, berarti ini pernah menembus harga ini ya. Kalau 1.800 berarti sempat menembus 4.400, harga bukunya 1.400. 1419 bisa jadi ke sana, bisa gitu. 1419 titik 23 kita kasih sama dengan berapa berdasarkan PBP 400. Kalau berdasarkan PBP 400. Jadi kalian terserah. Biasanya kalau ini kan disinyalir ada Mr. L-nya ya. Sini nih. Di insider. Nah, ini kan ada Mr. L-nya ya. Dia emang masuk 5%. Awalnya 5%,13, sekarang udah tinggal 5% aja ya. Tinggal 5% aja. Berapa udah istilahnya 16 Juni sama 19 Juni dia keluar ya. Untuk bulan Julinya belum ada updateannya. Tapi biasanya kalau ini mah suka cepet sih, kalau yang keluar gini mah 2 atau 3 hari juga udah keluar ya. Jadi Bapak L udah ngeluarin cuma 0,1 sih, kecil gitu kan. Tinggal 5% aja di emiten ini ya. Masih banyak kan barangnya, berarti masih banyak. Ya, seperti itu teman-teman. Untuk harga PBP-nya itu fundamental berdasarkan PBP 411. Terus berdasarkan fundamental pair harga wajarnya 1826 karena sempat pernah menembus 1400 ya. Pernah menembus 1400 nih. Harga bukunya 1400 ya. Kalaupun ada istilah penurunan seperti ini karena nama juga usaha gitu kan, sekarang kredit mungkin lagi kurang baik gitu kan. Nah, nanti juga kalau udah waktunya ya, makanya Bapak L berani masuk ke sini mungkin ya karena secara pendapatan positif kok gitu. Positif itu ada gitu, pendapatan gak negatif gitu kan. Mungkin tinggal penjualannya aja digenjot gitu kan. Marketingnya aja digenjot aja gitu marketingnya ya. Dari bid dan offer sebenarnya tahanan normal 1 digit, ini juga tahanannya wajar gitu ya. Berarti di sini udah siap ada yang mau nampung nih ya, ada yang mau nampung nih. Di sini seperti sengaja ditahan, tidak mau ke atas dulu gitu ya. Karena mungkin untuk ngikutin fundamental kali ya. Ini kalau fundamentalnya sebenarnya harus turun. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, kalau kalian emang suka dengan fundamental, ketika dia seperti ini kesempatan buat kita, kecuali kalau kalian yang tidak punya duit lagi ya untuk menambah muatan ya. Nih, terlihat jelas di sini ya. Kita ikutin dulu yang namanya poren. Lihat poren masuk. Lihat poren masuk. Cuman pas penurunan lihat poren itu malahan masuk. Per hari ini tanggal 26 masuk dia poren ya. Kita tanggalin deh. Ini tanggal 26 ya. Ini kalau kita tanggalin seperti ini untuk membuktikan ini seberapa besar sih powerfulnya harga wajar berdasarkan pair ataupun berdasarkan PBP ya. Jadi kalau untuk berdasarkan pair kan hampir 1.800, kapan? 3 tahun ke depan itu bisa jadi seperti ini gitu. Seperti itu karena kalian udah lupa mungkin akhirnya tiba-tiba si saham ini udah naik aja gitu kan. Tapi kalau berdasarkan PBP 411 ada di ya, ini di harga wajar sekarang, ini di harga wajarnya. Jadi kalau kalian beli sekarang itu sebenarnya pas di harga wajar, artinya tidak mahal, tidak murah. Pas di sini gitu harganya. Pas di sini. Kalau dia ke atas, maaf tadi tergolong sebentar ya, kita lanjut lagi. Nah seperti teman-teman, jadi ini sebenarnya masih di harga wajarnya untuk berdasarkan PBP. Jadi pas banget ini di harga wajarnya ya, cuma beda 1 tick doang. Nah, kalau berdasarkan PBP berarti kan kalian istilahnya kalau beli di atas untuk saat ini ya, untuk saat ini masih kemahalan. Makanya kalau di bawah mungkin kalian mau ngambil berapa persen nih untuk menuju harga wajarnya. Contohnya ini harga wajarnya berdasarkan PBP itu kan 411 itu di harga wajarnya ya. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi ini udah saya ganti ya berdasarkan PBP ya. Nih teman-teman lihat di sini ya. Berarti ini antara harga wajar itu kan 528 nih. Mungkin kalian bisa targetnya sampai sini gitu untuk harga ini ya. Atau ini kalau kalian istilahnya kurang, ini udah di harga wajarnya, ngapain saya beli di harga wajar? Tunggu aja nanti sampai ke harga 325 mungkin kalau dikasih itu juga, kalau dikasih ya.
ke 325-an. Kalau dikasih bisa mungkin nanti jualnya di harga sekarang gitu ya. Jadi tinggal tunggu aja teman-teman, itu sekarang itu jadi di harga wajarnya berdasarkan PBP. Cuman kalau berdasarkan per ini masih udah murah banget berdasarkan per ya. Kalau berdasarkan support dan resist sedikit lagi menyentuh supportnya di 402 ya. Ada support yang kedua 339, yang paling support banget ada di 296. Bisa ke sana bisa gitu kalau market makernya mau. Ke atas juga bisa kalau market makernya mau, kalau berdasarkan market maker. Tapi kalau berdasarkan fundamental sudah dibatasi, PBP udah di harga wajarnya sekarang, dan untuk pernya masih 1800, artinya masih jauh gitu ya. Dalam jangka waktu kapan? Namanya fundamental ya, ilmunya sabar ya. Beda dengan yang gocapan 3S, sabar. Kalau yang istilahnya fundamentalis, sabar, udah. Ilmu tertinggi kan di fundamentalis cuma satu, sabar, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang berdasarkan istilahnya harga candle ya, harga candle. Yang pertama kenaikannya dulu. Pertama bisa ke arah 497, kedua bisa ke arah 500 ya. Ketiga bisa ke arah ini saya belum ada konfirmasi di sini. Berarti yang tertingginya hanya di berdasarkan candle ya, di 504. Nah, kalau berdasarkan candle ya, jadi kalian terserah berdasarkan apa, ada sekitar 20%-an ya. Kalau dia berdasarkan yang terdekatnya ya ini di 440 karena ada gap. Nah, ini tunggu dulu sampai dia sideways, karena dia punya ciri khas nih, ketika penurunan itu dia sideways sampai turun. Ingat ya, sideways yang sampai turun itu yang paling bagus. Contohnya ini turun, nanti turun, mudah-mudahan turun lagi gitu kan, bisa biar di harga di bawah lagi. Kalaupun ada kenaikan, dia tunggu sampai turun ke bawah gitu kan, seperti ini, turun ke bawah, dia ada titik baliknya. Nah, baru setelah dia menyentuh MA10, MA20, gunakanlah teknika analisis ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau berdasarkan broker summary, sebenarnya hari ini ada pengambilan ya. Penurunan itu disertai dengan pengambilan. Jelas di sini terlihat jelas ya. Ngambil ya. Terus sini juga jelas, di Poren juga ngambil. Dan Poren juga lihat, Poren itu udah akumulasi sejak 26 Juni, 1 bulan yang lalu udah akumulasi. Dan sekarang dia karena udah harga murah, ya dia ngambil lagi gitu kan. Kecuali bandar lokal dia ngambil sejak 26. Ngambil tinggi, cuman dia lagi di lepas, cuman dia sekarang ngambil. Jadi dua-duanya sekarang ngambil ya. Mungkin bisa nahan, yang kedua bisa mungkin menambah muatan karena mungkin melihat ada Mr. L-nya itu ya. Mungkin Mr. L mah ya mungkin dari sini udah ngambil. Dia kan tidak terdeteksi sebagai bandar ya. Pelan. Kadang-kadang kan saya dengar dari beritanya Mr. L itu kalau ngambil itu bisa sampai 1 bulan. Pengambilannya nih bisa sampai penjualannya juga sama. Dia harus pelan-pelan ngejualnya. Karena mungkin dia juga belajar untuk teknikal. Ini kalau di ngebuang seperti ini kan bukan cara Mr. L ngebuangnya seperti ini itu. Kalau Mr. L itu pelan-pelan kata dia itu ya. Saya itu kalau ngejual itu pelan-pelan sampai 1 bulan. Nah, berarti kan seperti ini ngejual ini. Seperti ini menjual seperti ini, pelan gitu kan. Nah, baru dia keluar seperti itu, tidak seperti ini. Kalau ini saya pikir sih ini teman-teman yang sudah pesimis gitu kan, yang mau ngebuang. Coba lihat dari tanggal pas penurunan ya. Hari ini aja lah. Kita lihat ya kan teman-teman kita yang ngebuang kan. Nah, yang masuk siapa coba? AG, CC, YP, YU ya masuk. Kita lihat untuk forennya. Yang masuk AI, HP, YP, AK ya. Ya kan istilahnya broker, walaupun CC buang ya, emang si CC ngebuang ya. CC ngebuang. Cuman ini kan pembuangannya lebih sedikit daripada pengambilannya ya. Pengambilan kan lebih besar ini. Saya di sini terdeteksi hijau banget ya. Nah teman-teman, kalau udah seperti ini bagaimana?
Kalau menurut saya ya, kalau aliran fundamentalis ini kesempatan ya, karena mungkin kalian bisa melihat Mr. L masih ada di dalam gitu kan. Kalau berdasarkan cat, berdasarkan lukisan makan meter, si bandarnya nih poren itu belum keluar ya, malah sekarang nambah muatan. Terus si bandar lokal juga sekarang nambah muatan juga sama nih, semenjak di sini besar nih. Nah, dia nurunin pelan-pelan, cuma sekarang dia lagi muatan lagi, nambah muatan lagi karena udah di harga 412 itu berdasarkan PBP itu udah pas di harga wajarnya. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau berdasarkan istilahnya candle kenaikannya bisa sampai ke 498 atau enggak yang terdekatnya di 442. Jadi kita akan tunggu ini sideway-nya karena ini bagus sideway ini, sideway-nya sebagai nurunin dia itu ya, enggak sideway. Malah ini yang sideway seperti yang gini nih. Sideway segini saya tidak suka. Kenapa? Karena di sini biasanya dia terjadi seperti ini. Enaknya yang bagus ini, turun sideway-nya, ada ngangkat dikit turun. Ini bagus sideway-nya seperti ini nih. Saya suka ya. Ini juga sama nih sideway-nya, istilahnya sambil nurunin tapi dia ada pergerakan. Kalau di sini kan tak tok jeblos gitu kan. Ini sebenarnya lagi nungguin kuarter 2-nya ya. Jadi mungkin nunggu seperti ini. Jadi 1 bulan sebelum kuarter 2 keluar ya dia istilahnya nungguinnya, oh ternyata jeblos, akhirnya teman-teman udah pada kabur ya, kabur. Coba lihat dari tanggal 24 deh ya. Ya, CP, KK, PD, XL, GR, XAP, JP, XL, HP itu ya. Ini yang ngambil ada si AG, ya ada si AU udah ngambil ya, si AO. Oke, seperti teman-teman, jadi menurut kalian ya terserah kalian gitu kan. Kalau aliran fundamentalis ini kesempatan, tapi kalau untuk aliran swing, waduh turun gitu kan. Padahal penurunannya cuma berapa sih ini gitu kan. Kalau kita dari sini berapa ini? Gitu kan. Cuma 12%. Kalau kalian ngambil paling di sini ya berapa persen? 17%. Ambil yang paling pucuknya aja ya. Berapa persen? 23%. Ya masih sedikit gitu penurunannya. Ketimbang di saham-saham IPO sampai 50% gitu kan, 60%. Ini masih sedikit 13% mah. Ya. Seperti itu teman-teman ya, pendapat saya seperti itu. Jadi penurunannya ini adalah lagi diambil lagi sama foreign dan bandar lokal sekarang lagi akumulasi lagi ya. Oke, segitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman ya yang aliran fundamentalis ataupun aliran istilahnya aliran apa ya, teknikal atau aliran broker summary ya. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.